Jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Nah, salah satu cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah tidak menjadi Kristen. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Siapapun yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada jemaatnya, maka dia akan menempati tempat terhina. Sama ini si penyesat ini, siapa ini? Pastor pesuat ini. Masalah sana keluar sendiri. sama kami cuma 10 Bang. Dan tidak ada di situ masalah Itu Kristen. Tapi bagi pengikut Yesus tidak setitik pun ditiadakan sebelum langit dan bumi lenyap. Sedangkan pastor penipu dan penyesat pesuat ini, dia mengatakan sebelum penyaliban terjadi. Tenang dulu, jangan panas gitu. Enggak dong. Saya coba lihat di ayat itu dengan penyesat. Nah, coba kamu lihat di ayat itu. Saya tanya kamu. Silakan. Di situ ada berapa kata kerja? Coba kamu tunjukin. Di situ dikatakan kata kerjanya yang mana? Saya tanya kata kerjanya. Terjadi. Iya, kata kerjanya yang mana? Jangan kata kerja yang mana? Ditiadakan, meniadakan. Nah, ada berapa kata kerja? Coba kamu lihat berapa kata kerja di situ. Nggak usah kayak begitu kali, nggak usah gitu kali. Nah, supaya karena jelas konteksnya itu apa. Kepada kamu, dengar. Karena itu aku berkata kepada kamu, sesungguhnya. Tadi kalian ngapain di sana ke aku? Tadi kalian ngapain di sana? Ke aku ngapain tadi? Kamu mainkan mute-nya tadi di sana. Ada yang merasakan itu jadi penyesat. Diam. Dengarkan. Giliran saya ajarin kalian. Karena aku berkata kepada kamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi. Apa yang menjadi patokan di situ? Langit dan bumi. Kenapa? Lenyap. Itu patokannya tuh. Selama belum lenyap langit dan bumi. Maka salah satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Tuh, fakta real tertulis begitu. Nah, sekarang kalian sebagai Kristen, kalian memaknai sebelum semuanya terjadi itu penyaliban. Kan sedeng, gila kalian ini memang, gila memang kan. Wajarlah Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalian itu lebih hina dari binatang. Jelas-jelas dikatakan sebelum lenyap langit dan bumi. Bumi lenyap belum. Langit lenyap belum. Taurat lenyap duluan di mata Paulus, di tangan Paulus. Kan sedeng kalian itu kan. Itulah yang dikatakan kemudian oleh Yesus. Penyesat itu datang, duduk di tempat yang suci, yang kudus. Pembinasa keji itu. Kenapa? Karena pembinasa keji ini menawan, menahan, melanggar kemudian perintah Tuhan. 1 Korintus 1:19 Paulus mengakui, aku menawan pengetahuan Tuhan. Apa itu maksudnya menawan? Memenjarakan pengetahuan Tuhan demi menggiring manusia untuk menuju menyembah kepada Kristus yang keluar dari kubur. Begitu saudaraku. Jadi harus dipahami bahwa menurut Yesus sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Titik. Itu perkataan Yesus. Nah, sekarang, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Jawabannya, Efesus 2, nomor 15. Jangankan yang paling terkecil, yang paling terbesar pun semuanya dihapuskan oleh Paulus. Itu fakta. Silakan. Ya. Oke, ya coba sedikit masuk apa yang dinarasikan Bang Zuma. Walaupun saya lihat temanya sebenarnya di sini kan
juru selamat bukan Yesus begitu ya. Tapi Bang Juma lebih penekanan soal Yesus dan hukum Taurat lalu dikaitkan dengan Paulus ya. Tapi tadi ayat sudah dibacakan oleh Bang Zuma di Matius pasal yang kelima mulai ayat 17 itu ya. Jadi ayat 17 mulai, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah, tolong kalimat berikutnya ini diperhatikan. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, jadi kalau bisa saya gambarkan kronologisnya begini. Waktu Yesus datang pada waktu itu, orang mengira bahwa dia sedang membawa hukum baru, gitu kan? Nah, maka Yesus menegaskan, jangan kamu kira, gitu ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan. Tapi itu bicara kedatangannya pada waktu itu. Nah, sekarang Yesus membuat pernyataan yang berikutnya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi, melalui pribadi Kristus, pribadi Yesus ya, dia datang bukan untuk meniadakan, tapi juga dia menegaskan bahwa dia untuk menggenapinya. Jadi jelas ada hal-hal tertentu yang digenapi oleh Yesus. Itu harus kita akui. Pernyataan pertama kita akui, pernyataan kedua kita akui. Nah, sekarang memang dia buat gambaran kapan penggenapan itu sebelum kalau ayat berikutnya itu kan disebutkan di sana ya. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, Yesus bukan meniadakan, tapi menggenapi. Jadi tidak ada yang kontras. Jadi harus kita akui kedatangan Yesus itu tidak ada meniadakan, tapi sudah menggenapi. Kata menggenapi, pleroma itu berarti kan sudah genap, sudah terjadi, sudah terlaksana. Nah, jadi apa yang terjadi, apa yang terlaksana harus fair dong. Jangan sampai semuanya bahwa disebutkan perjanjian lama atau khususnya di dalam hukum Musa itu, bahwa itu semuanya kontinu. Ada hal yang sudah digenapi oleh Kristus saat kedatangan yang kedua itu. Itu harus kita akui dulu. Nah, kenapa akhirnya Paulus bicara tadi yang dikutip Abang, Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Nah, jadi Paulus bukan meniadakan hukum Taurat. Dia masih akui. Tapi Paulus itu justru konsisten dengan pernyataan Yesus. Ada yang sudah di dalam kedatangan yang pertama itu sudah digenapi oleh Yesus. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus. Apa yang sudah digenapi ya sudah selesai. Gitu loh. Nggak usah harus kembali lagi ke sana. Sebab kita juga lihat bagaimana antara Kristus dengan hukum Taurat. Kalau kita membaca khusus di pasal 15, Paulus seringkali berbicara misalnya begini. Kamu telah mendengar, kamu telah mendengar, kamu telah mendengar. Tapi ayat berikutnya disebutkan sebagai contoh ayat 21-22. Tetapi aku berkata kepadamu. Nah, di bawah itu pun begitu. Tetapi aku berkata kepadamu. Artinya begini. Yesus dari sananya pun dia sudah menunjukkan otoritasnya terhadap hukum Taurat. Dia bisa memberikan hukum. Dia memberikan penafsiran hukum. Dia bisa memberikan otoritas tertinggi. Tetapi aku berkata kepadamu. Artinya dia lebih tinggi dari situ. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa yang berlaku atau yang dilakukan oleh Paulus adalah hukum Kristus, bukan hukum Taurat. Gitu loh, Bang. Ya, jadi meniadakan bukan, tidak ada yang ditiadakan, tapi digenapi. Oke, makasih. Jadi saatnya saudara-saudara Kristen itu melembutkan hati, mendengarkan penjelasan, bukan keterangan penyesatan dari ajaran penggenapan, loncat dia masuk ke ajaran Paulus. Salah, keliru, itu sesat, itu membinasakan. Matius 5, ketika dikatakan Yesus menggenapi, Yesus menguraikan penggenapan-penggenapannya. Tidak loncat kemana-mana, nggak loncat ke Paulus, nggak loncat ke Kristen, nggak loncat ke gereja, nggak loncat makan babi, nggak loncat nggak bersunat, nggak loncat ibadah minggu, nggak loncat. Yesus menjelaskan penggenapan-penggenapan yang dimaksud. Janganlah kamu menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat, aku datang untuk menggenapi. Makanya penggenapannya itu, dia katakan, jangan sedikit pun kau bergeser dari hukum Taurat. Akan tetapi,
setelah kamu tepati, kamu jalankan, kau lakukan seluruh hukum Taurat itu tanpa menghilangkan satu titik pun, itu belum cukup. Kau lakukan itu semua, itu belum cukup. Makanya Yesus di data 20-nya mengatakan apa? Data sebelumnya kan jelas. Barang siapa meniadakan setitik pun, maka begitu mengajarkan jemaat melakukan meniadakan, meskipun yang terkecil, tempatnya tempat terhina. Akan tetapi sebaliknya. Itu dia katakan tuh. Sebaliknya. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Siapa yang melakukan, mengajarkan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat, mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Tapi itu masih kurang. Mengajarkan segala hukum Taurat itu masih kurang. Masih kurang. Meskipun kau menjalankan seluruhnya. Sekali lagi, masih kurang. Maka aku, Yesus, datang melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut. Apa kekurangan itu? Baca nomor 20. Aku berkata kepadamu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu sudah melakukan segala hukum Taurat. Ya. Kamu tak menghilangkan sesetik pun. Ya. Kau mengajarkan kepada orang lain untuk mengajarkan dan tidak menghapus sedikit pun. Ya. Itu belum cukup. Aku datang menggenapi. Apa penggenapan itu? Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku menggenapinya. Bukan hanya sekedar siapa yang membunuh. Tetapi ketika aku datang menggenapi hukum larangan membunuh itu, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini penggenapan Yesus. Aku datang menggenapi. Yang tadinya hanya larangan membunuh, sekarang larangan mengatakan jahil, larangan mengatakan bodoh, kafir, bahlul. Itu nggak boleh. Barang siapa yang membunuh, maka dia dibunuh. Itu dulu. Aku datang menggenapinya. Jangankan membunuh. Sekarang ketika aku datang, kau berkata kepada saudaramu, engkau jahil, maka engkau akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu penggenapannya. Maka hidup keberagamaan yang lebih baik adalah bukan hanya sekedar membunuh saja yang kena hukum, tetapi berkata jahil, berkata bodoh kepada saudaranya, itu akan dimasukkan ke dalam mahkamah api neraka yang menyala-nyala. Itu dalil. Ini penggenapan, bukan salteku Paulus menghilangkan hukum Taurat. Yang kedua, tetapi aku mengatakan kepadamu, yang kedua, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Tinggalkan. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengarkan firman, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bahwa penggenapan yang terjadi di Yesus itu adalah di Yesus itu adalah Anda tidak lagi dibenarkan ketika Anda bersalah pada seseorang, lantas menyembelih korban, salahmu itu dihapus. Enggak lagi. Penggenapannya adalah tinggalkan dulu persembahanmu itu, kau cari saudaramu di mana kau bersalah, minta maaf sama dia dulu, barulah kau bisa mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Itu penggenapan. Bukan salto kepada Paulus menghilangkan semua. Yang ketiga, aku berkata kepadamu, setiap orang kamu berkata, kamu telah mendengarkan firman Tuhan, jangan bersinah. Itu hukum Taurat. Jangan bersinah. Tapi kata Yesus,
Aku datang menggenapi perintah itu. Apa penggenapannya? Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, itu sudah dihitung berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka penggenapannya adalah, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan seluruh dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi perintah Torah adalah jangan berzina. Yesus datang menggenapi. Bukan hanya berzina aja. Setelah aku datang memandang perempuan pun dan mengingini di dalam hatimu, mata lu harus dicungkil. Itu penggenapannya. Itu penggenapannya. Bukan meniadakan. Bukan meniadakan. Jadi saudara, orang Kristen ini salto. Ajaran Yesus ditinggal, lalu mereka menerima ajaran dari sang pembinasa keji. Ketika dikatakan dalam hukum Taurat, jangan kau tiadakan setitik pun. Di antaranya jangan berzina. Ya, jangan kau hilangkan itu. Sebab aku akan melengkapinya. Apa itu? Sebelum ente berzina, tentu kau pertama memandang dia. Kau mengingini dalam hatinya. Lalu kau berniat jahat. Lalu kau melakukan persinahan. Itulah yang aku genapi. Jangankan kemudian kau berzina, memandangnya pun tak boleh. Itu yang digenapi. Bukan digenapi. Kemudian dihilangkan, saudaraku. Sekarang sederhananya begini. Saudara Freddy, saya mau tanya. Menurut Yesus, ketika hukum Taurat itu dilarang berzina, penggenapan terkait hukum ini oleh Yesus ketika ia datang itu seperti apa? Boleh berzina atau memandang wanita pun tidak boleh, apalagi berzina. Silakan. Oke, baik. Saya kira dengan waktu yang begitu panjang untuk Bang Zuma untuk menjelaskan atau mengcounter, saya kira tolong juga saya diberi waktu yang setidaknya mirip begitu ya dalam waktu. Karena itu banyak sekali, tapi satu-satu. Nah, perhatikan di situ apa yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam menggenapi. Lalu ya, oke, sebelumnya saya berterima kasih bahwa akhirnya Bang Zuma terbuka bahwa ada kata kerja di situ menggenapi. Oke, sudah masuk dalam ranahnya Bang Zuma. Saya hormati itu. Nah, tadi kan seolah-olah berlaku semua. Nah, sekarang begini. Apa yang dimaksud dengan menggenapi? Jadi menggenapi itu, perhatikan, hukum Taurat itu hukum berupa perintah, berupa larangan. Nah, sekarang ada pribadi Yesus sebagai manusia, maka dia datang di situ. Jadi dia ke sana, dia memandang hukum Taurat itu, ini ada larangan, ini ada perintah. Maka larangan dan perintah itulah yang dia genapi, dia lakukan, dia secara tubuh insani, dia lakukan itu loh. Jadi jangan buat artinya, oh ini yang digenapi itu, ini, itu bukan menggenapi namanya, itu menambah. Tadi saya sudah katakan di depan, bahwa justru Yesus itu dari sejak datang pun sudah menyatakan, membuktikan dirinya, kalau orang Israel mendapatkan hukum Taurat, ya, hukum Taurat melalui Musa. Nah, sekarang Yesus membuktikan dirinya bahwa dia lebih tinggi dari Musa. Oke ya, kalau nanti mau didiskusikan boleh. Maka dia juga memberikan perintah. Maka perintahnya itu adalah perintah yang berotoritas. Maka nanti banyak ajaran-ajaran yang dia berikan sampai akhir dari khotbah di atas bukit. Sampai ke depan itu. Nah, itu sebabnya Yesus mengatakan, engkau sudah mendengar, engkau sudah tahu ini di dalam hukum Taurat, bla bla bla. Lalu dia katakan, tetapi aku berkata kepadamu, sekali lagi, itu pernyataan yang membuktikan, menunjukkan dia lebih tinggi, lebih berotoritas dari hukum Taurat. Salah satu hukum Taurat yang begitu ketat dipegang oleh orang Yahudi adalah soal Sabat. Tapi jawaban Yesus sangat mencengangkan orang-orang Yahudi pendengarnya waktu itu. Apa yang dikatakan? Bahwa Yesus itu adalah, atau anak manusia, adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya justru penjelasan Bang Zuma tadi itu bukan sebagai penggenapan, tapi dia memberikan sebuah otoritas, sebuah amalan yang lebih tinggi dari sendiri. Saudara, pertanyaan saya itu dijawab, nggak usah khotbah, kawan. Tadi ketika Yesus mengenalkan, Saya belum dia menggenapi. Enggak kosong, double kosong. Kau
saudara sedang ingin melakukan tipuan di sini. Penggenapan itu bukan membatalkan. Penggenapan itu betul menambahkan. Hidup, saudara, hidup keberagamaan harus lebih baik. Jangan demi. Saudara Predik, saya simpulkan nih. Dengan jawab pertanyaan saya. Kasih waktu ya. Iya, ini pertanyaan saya dengarkan. Saya juga akan simpulkan. Oke, makasih. Silakan. Pertanyaan saya coba didengarkan. Ketika ada perintah di dalam hukum Taurat, jangan berzina. Bagaimana ajaran Yesus dalam hal menggenapi perintah jangan berzina ini? Menurut Yesus, dibatalkan, boleh berzina, atau jangankan berzina, memandang wanita pun dan mengingini di dalam hati sudah berzina. Mana yang betul? Dibatalkan, boleh berzina, atau ajaran Yesus lebih baik, sebelum berzina memandangnya pun itu sudah haram. Kalau kau memandang, mata dicungkil. Mana yang betul? Penggenapinya yang mana? Anda ngerti nggak maksud saya? Penggenapan yang datang ketika Yesus datang menggenapi hukum Torah, ketika ada perintah jangan berzina. Penggenapannya adalah hapus larangan persinahan itu. Ya, dan solusinya adalah silakan, bebas. Kamu jangan pernah mengharap kebenaran dalam hukum Torah. Kamu hidup di bawah hukum kasih sekarang ini. Menurut ajaran Paulus. Nah, sekarang, kalau menurut saya, penggenapan yang dilakukan oleh Yesus adalah, kalau dulu hanya larangan berzina, boleh memandang, boleh. Boleh meraba, boleh. Boleh mencium, boleh. Tapi ucok masuk ke situ nggak boleh. Itu aja nggak boleh. Tapi ketika Yesus menggenapi, jangankan berzina, memandang dan mengingini wanita itu saja, kau sudah berzina di dalam hatimu. Mana yang betul? Menghalalkan persinahan ketika penggenapan atau semakin melarang persinahan? Jawab. Oke, baik. Saya pakai logika dari Bang Zuma sendiri. Kalau namanya menggenapi, begini ya, jangan berzina. Lalu Yesus lakukan, ya dia tidak berzina. Itu namanya menggenapi, ya. Nah, jadi dia tidak meniadakan hukum itu. Tapi yang di ayat-ayat pasal 5 itu bukan sekadar itu. Justru Yesus memberikan tekanan yang lebih hakiki. Tekanan yang lebih dalam. Tekanan yang bersifat bukan saja perilaku menghilangkan nyawa, tapi yang ada di dalam hati. Itulah yang dimaksudkan. Dan Ya enggak, jangan terlalu ngambang. Jujur aja. Jujur aja. Menurut Yesus, penggenapannya adalah memandang wanita dan mengingini dalam hatinya, itu mata dicungkil. Justru itulah kebenaran Kristus yang lebih. Oke, berarti kita sepakat bahwa ajaran Paulus hilang kan? Yang mana? Yang menghalalkan segala sesuatunya. Tidak ada. Yang meniadakan hukum Taurat. Tidak Yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu tetap berlaku. Dengan matinya Yesus, maka hukum Taurat itu batal. Batal dia kan? Ajaran Paulus batal kan? Saudaraku, Anda jangan... Paulus. Abang salah. Dengar dulu. Ketika Yesus mengatakan, Sebentar bang, sebentar. Anda tidak akan masuk. Dengar. Kesalahan Paulus soal Taurat. Coba dulu. Paulus mengatakan dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah tinja, kotoran, sampah. Makanya jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Di dalam kitab Roma 6 nomor 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada lagi di bawah hukum Taurat. Jadi jangan berpura-pura, bangku. Kalian Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Nah, sedangkan Yesus mengatakan, jikalau engkau meniadakan hukum Torah, maka kamu akan menempati tempat terendah, yaitu neraka. Paulus mengatakan Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Torah. Berarti sudah ditiadakan seluruhnya. Nah, sekarang kembali kepada materi yang tadi. Kata Yesusnya, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, di mana ahli Taurat itu dilarang berzina, kamu harus lebih baik. Apa itu? Jangankan berzina, memandang wanita pun tak boleh. Barang siapa yang memandang wanita dan mengini, maka dicungkil matanya. Betul nggak?
Orang ini kurasa nggak kenal penggenapan itu apa, Bang. Ya. Kurasa nggak paham arti penggenapan apa. Freddy, sabar. Tahu nggak arti menggenapi? Tunggu, Freddy, sebentar, Freddy. Saya luruskan. Anda paham nggak arti penggenapan? Paham nggak? Coba apa itu? Oke, baik. Saya jawab Anda semuanya, jangan dipotong ya. Nggak, itu dulu singkat saja. Penggenapan itu artinya apa? Enggak, jangan dipotong karena ini Jangan panjang kali Anda berbicara. Oke, saya Aku tanya penggenapan itu apa? mute. Sebentar lagi Anda Ya udah jawab aja, simpel aja pertanyaan. Penggenapan itu apa? Saya tadi tanya Bang Zuma gini Bang Lender. Apa yang disebutkan dengan membatalkan? Yuk kita masuk ke Efesus pasal 2. Apa yang dimaksud di situ? Lalu kita buat korelasinya dengan pernyataan Yesus. Kalau mau biblikal, ayo. Aduh. Itu sederhananya, menggenapi. Oke, ayo. Ketika ada larangan berzina, Yesus, saudara, sederhanakan, kita nggak usah terlalu panjang kemana-mana. Jangan Ketika coba-coba. ada larangan di Taurat jangan berzina, Yesus menggenapinya dengan perintah apa? Sekaitan dengan jangan berzina itu. Bang, oke, saya akan jawab, jangan dipotong ya. Saya potong dulu suara saya. Oke, dengar ya baik-baik ya. Jadi, Paulus dituduh oleh Bang Zuma dan kawan-kawan bahwa dia membatalkan hukum. Nah, jawab aja dulu di situ. Ya. Sekarang masuk kita ke Efesus pasal yang kedua. Jawab dulu yang jangan berzina itu ketika Yesus genapi, perintahnya jadi apa? Hei, Saudara Freddy, di situ Yesus bicara. Ketika hukum Torah mengatakan jangan berzina, penggenapan Yesus bukan jangan berzina. Jangan memandang wanita. Karena jikalau kau memandang wanita dan mengingini, maka matamu kasih Bang Suma biar Bang Suma colok. Itu penggenapannya. Itu salah satunya. Kenapa? Karena Yesus mengatakan apa di data Matius 5 itu, di data nomor 48-nya. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Sempurna apa? Sempurna menjalankan penggenapan hukum Torah. Yang tadinya jangan berzina, sekarang ditingkatkan penggenapannya, pelengkapannya. Apa itu? Jangan kau memandang wanita dengan bernafsu. Karena siapa yang memandang wanita dengan nafsu, matanya harus dicongkel. Sekarang berapa banyak orang Kristen yang berzina? Berapa banyak jemaat gereja yang beribadah kebaktian tanpa mata? Ada? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka melakukan persinahan tanpa melakukan penggenapan ajaran Yesus. Kalau Kristen ini adalah ajaran yang lebih baik dari ahli Taurat. Kalau agama Kristen ini adalah agama yang tidak meniadakan hukum Taurat. Maka setiap hari Minggu kita akan menemukan orang pakai tongkat berjalan ke gereja. Kenapa? Rata-rata pesina, ya, buta matanya semua, termasuk pendeta pastornya sudah pakai tongkat. Kenapa? Matanya dicungkil. Kenapa matanya dicungkil? Kalau mereka berkhotbah telan liur melihat paha jemaat. Mata dicungkil. Itulah penggenapannya, Cahayo. Bukan ajaran Yesus dihapuskan, dibatalkan. Lalu nyebrang salto ke ajaran Roma Yunani Paulus. Nah, ini kalau kalian diajarkan untuk waras kayak begini susah, sulit. Kalian akan bantah, bukan begitu. Ayo kayak begitu. Melilit lidah. Padahal Yesusnya mulai dari data Matius 5 nomor 17 sampai nomor 48. Yesus menjelaskan penggenapan tersebut. Yesus menggenapi kemudian uraian-uraian di dalam Torah itu. Termasuk kasih. Itu juga Yesus ajarkan. Termasuk kasih. Penggenapan kasih itu juga Yesus ajarkan. Tapi Kristen tak sanggup untuk menjalankan itu. Apa ajaran kasih Yesus? Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kalian bisa lakukan? Gak bisa.
Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Bisa kalian lakukan? Enggak bisa. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalian bisa melakukan? Enggak bisa. Itulah untaian-untaian penggenapan hukum Taurat yang Yesus maksud. Bukan mati di atas salib, lalu kemudian memerdekakan orang-orang di luar Yahudi dari hukum Tuhan. Jadi pendeta pastor yang masih butuh pelajaran, mau diajar, silakan naik ke sini. Pakai akal sehat, jangan pakai jurus Paulus, tapi pakai akal sehat. Sekali lagi, ini saudara predik, sekali lagi saya katakan, ketika hukum Taurat melarang jangan berzina, penggenapan terhadap hukum jangan berzina ini oleh Yesus itu kayak mana? Silakan. Oke, sebelum kita lanjut, sepakat dulu. Bang Blender, sepakat dulu, jangan diturunkan ya. 5 menit, 3 menit. Freddy, sebentar. 5 menit. Boleh saya bicara, Freddy? Freddy, Oke, sebentar baik. ya. Begini, Freddy. Kami di sini berpuasa, ya. Kami nggak mau debat-debat. Apa yang ditanya, tolong dijawab. Itu aja, nggak usah kemana-mana. Ya, jadi biar dapat poinnya. Kami nggak mau debat-debat. Tolong Anda jelaskan, penggenapan itu apa artinya? Coba, Oke, coba. ini Bang ya. Saya menghormati Anda berpuasa, saya sangat hormati. Lalu kenapa Anda bahas Alkitab, lalu kami tidak punya hak jawab? Hah, lain cerita lah itu. Gimana? Lain cerita. Coba Nggak usah kemana-mana. Penggenapan itu apa? Bisa nggak ada diskusi? Tapi Anda masuk ke kitab orang, ketika dibahas Anda bilang nggak mau. Saudara, jawabannya sederhana. Yang diceritakan di dalam kitabmu itu Nabi kami, Nabi Isa alaihi salam. Tapi Yang itu dituliskan, Anda. yang dituliskan oleh wartawan-wartawan yang mengutip ucapan-ucapan Nabi Isa dengan tuduhan itu Yesus. Yang pertama. Yang kedua, misionaris punya mimpi menjadikan Indonesia menjadi mayoritas Kristen. Maka mereka melanjutkan amanat agung, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Mereka datang memberitakan Bible kepada kami. Kami punya hak jawab, saudara. Ketika ada ajakan menyembah makhluk yang keluar dari kubur, kami punya hak yang kemudian dilindungi oleh negara ini untuk melakukan bantahan terhadap ajakan tersebut. Karena apa? Al-Quran, kitab suci umat Islam, melarang umatnya mengikuti langkah-langkah setan. Maka ketika ada ajakan untuk menyembah kepada makhluk kuburan, kami membantahnya dengan cara elegan. Kami menyadarkan sekaligus, ketika kalian mengajarkan harus kita menyembah kepada Kristus yang keluar dari kubur, kami mengatakan itu ajaran sopo. Ajaran Taurat itu tidak boleh menyembah selain daripada Tuhan yang datang kepada para nabi. Yang maha suci lagi maha tinggi. Tuh. Makanya ketika Anda ingin berbicara mengenai kebenaran kawan, itu kitab saudara. Ya. Maka oleh karena itu, jangan Anda mengulas di depan kami keluar dari koridor. Makanya pertanyaan itu, saudaraku. Saya bertanya itu untuk minta Anda luangkan waktu untuk melakukan ajaran Anda yang benar itu kayak mana. Makanya saya bertanya. Supaya kami ngerti apa yang Anda imani sebenarnya dari Yesus ini. Oke, baik. Kita ngomong ya Bang Zuma. Saya sederhanakan. Dengar. Ketika Yesus mengatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Hidup keagamaan ahli Taurat adalah jangan berzina. Itu hidup keagamaan ahli Taurat. Hidup keagamaan yang lebih baik yang masuk ke dalam surga menurut Yesus adalah apa? Setelah ada perintah jangan berzina. Menurut Yesus untuk masuk surga, ketika ada perintah jangan berzina, hidup yang lebih baik masuk surga itu setelah jangan berzina itu apa? Terkait dengan larangan berzina ini. Menurut Yesus, penggenapannya loh, ini penggenapan. Jangan kau menyangka aku datang menyediakan. Aku datang menggenapi. Untuk menggenapi larangan berzina, jangan berzina. Yesus menggenapinya dengan apa? Dengan memerintahkan Paulus mengajarkan orang untuk jangan lagi hidup di hukum Taurat atau bla 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 bla. Silakan. Oke, baik. Bang Zuma.
Oke, saya sangat menghormati pernyataan Anda, tapi ingat dulu, ini perlu kita bicara baik-baik ya, supaya ini kekristenan itu sudah datang lebih dulu sebelum Anda datang, kurang lebih 600-700 tahun. Dengan kitab sucinya yang jelas, pengajarannya yang jelas, dan kehidupan kristianinya yang sudah jelas, itu sudah semuanya terlembaga dan baik dan rapi. Lalu Anda datang, lalu Anda bilang kami yang menyerang iman Anda, atau kitab kami atau pengajaran kami yang menyerang Anda yang datang belakangan. Tolong dong, jangan bahasa saya. Ya, nah lalu Boleh saya bantai ini pernyataan saudara? oke, nanti Bang, sebentar dulu ya. Sebentar dulu, Bang. Jadi, jangan dipelintir bahwa kami tidak menghormati Anda. Kami menghormati Anda, tapi saya balik tadi. Kalau Anda menghormati, kenapa Anda masuk ke Bible? Kalau saya lebih setuju, Anda bahas Isa Al-Masih menurut kitab Anda, jangan masuk ke Bible. Demikian juga kami Kristen. Kami tidak masuk ke Quran Anda ketika kami mau bicara iman kami. Begitu loh. Ya, jadi Itu namanya gila, Bang. Itu namanya gila. Tafsir seenaknya ngomong lalu kami Itu namanya gila, diam. Itu namanya gila. Kenapa? Amanat dari Paulus untuk mengajarkan seluruh orang-orang menjadi pengikut ajaran dari Bible, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Terus Anda mau membatasi apa yang diajarkan oleh kitab Anda, itu namanya gila. Begitu juga kami, umat Islam, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Nah, salah satu cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah menjaga agar diri kami dan juga keluarga kami tidak menjadi Kristen. Oke, saya tanggapin. Nah, silakan. Oke, baik. Kami betul dua agama ini, baik Kristen maupun Muslim, itu agama misi, betul. Tapi tidak dimaksudkan kami datang mengobok-obok Anda dengan kitab Anda. Ya, kalau ada yang begitu, itu bukan perintah Alkitab, gitu loh. Demikian juga Anda, tolong jangan Anda tiba-tiba seperti model begini. Juru selamat bukan Yesus. Lalu hak Anda ngomong itu apa? Lalu Anda bilang Anda harus dihormati. Siapa itu, Bang Blender? Anda mau dihormati, tapi Anda datang mengobok-obok iman orang lain. Anda datang menjajakan Bible. Nah, jangan begitulah. Saya punya hak juga. Sekarang begini, saudaraku, ketika ada perintah untuk menjadikan seluruh bangsa, apa yang Anda jadikan senjata? Bible kan? Maka Anda menawarkan Bible itu kepada kami. Sebelum kami beli, sebelum kami jadikan alat untuk agama kami, keyakinan kami, kepercayaan kami, ya kudu kami baca buku itu. Setelah kami baca, ternyata isinya bukan mengantarkan orang menjadi Kristen. Isinya justru mengajarkan orang untuk menjadi seorang Muslim. Coba ini pertanyaan sederhana. Buktikan pernyataan Abang bahwa isi Bible itu mengantarkan orang masuk Muslim. Pakai ayat yang terang. Jangan yang eksplisit. Tadi Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang memandang wanita dan mengingini hatinya. Itu penggenapan. Apa yang ada dalam Islam? La taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Bukan jangan berzina. Jangan kau mendekati zina. Kalau hukum Taurat tadinya jangan berzina. Itu level bawah. Perintah setelahnya adalah jangan kau mendekati. Oke, baik. Jangan berzina aja. Itu belum cukup. Tapi mendekatinya pun itu nggak boleh. Barang siapa yang mendekati zina, dosa. Nah, itu ajaran Yesus. Dan ayat yang Anda baca di kitab apa? Matius 5 tadi. Itu kitab Kristen atau bukan? Nah, itu jelas mengajarkan orang menjadi Muslim tidak? Mengajarkan Muslim. Dari mana kita ngais-ngais dari situ? Saudaraku predik. Bertindak. Perintah Yesusnya jelas untuk tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Orang yang tunduk kepada perintah Tuhan dalam kaidah Islam itu Muslim. Jangan kau sakit hati. Karena saya tahu kau ingin menjual ajaran Paulus yang ditendang oleh Yesus. Ajaran Paulus ditendang habis-habisan oleh Yesus. Kenapa? Karena menggenapi ajaran Torah itu adalah melakukan apa yang Yesus jelaskan. Barang siapa
yang berkata kepada saudaranya kafir, maka dia harus dipenjarakan. Dia harus masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Berkata kafir, berkata jahil kepada saudaranya, masuk ke dalam api neraka. Itu penggenapan. Barang siapa melihat wanita, lalu kemudian mengingini di dalam hatinya, matanya dicungkil. Itu penggenapan. Dan banyak uraian-uraian setelahnya yang akan saya uraikan, andaikan Anda itu lurus dalam berdialog. Sayangnya Anda bengkok. Anda mengaburkan inti materi diskusi. Yang kita bahas di sini penggenapan. Penggenapan itu apa? Penggenapan itu adalah mati di atas salib. Kau dekat-dekat sini kusumbat mulutmu satu dos tisu. Penggenapan itu adalah dia menetapkan saya di atas salib. Penggenapan salib. Makanya di awal, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat nggak boleh dibatalin. Setitik loh. Datang kalian, semuanya batal dalam darah Yesus. Kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Kalian itu aneh. Diajarkan, disadarkan gitu loh. Diajarkan, disadarkan, dibangunkan dari tidur panjang 2000 tahun. Siapa lagi saudara lo yang akan menyadarkan? Siapa? Kalau bukan kami Muslim yang menyadarkan kalian dari tidur panjang karena doktrin dan dogma ini. Saya baca dalil, Bung. Saya tidak menafsirkan dari data-data di luar daripada kitab kalian. Ini data Yesus sendiri yang mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagaman ahli Taurat, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Itu kata Yesus. Sekarang ahli Taurat mengatakan jangan bersinah. Agama yang jauh lebih baik daripada jangan bersinah itu apa sekaitan dengan perintah itu? Apa? Ini bang, apa? Tangkap Yesus, lalu sekap, lalu paku tangannya, lalu paku juga kakinya, lalu tombak perutnya, lalu bunuh, lalu kubur, lalu tunggu 3 hari. Lalu begitu dia bangkit, apa? Maka perintah-perintah yang lebih baik yang tadi bersinah itu sudah dibatalkan. Parah penyesatannya, parah banget, parah. Dan sebenarnya penggenapan itu melengkapi, menyempurnakan. Ketika ada larangan jangan bersinah, tidak cukup dengan larangan itu saja. Boleh pegang-pegangan kok, boleh cium-ciuman boleh loh. Yang penting jangan masukkan ucok itu di sela-sela keteknya lawanmu, boleh. Yang penting jangan bersinah doang. Tapi kalau yang lainnya ciuman kudus, cipika-cipiki. Yang penting bulu sama bulu nggak ketemu. Kalau tangan dengan tangan, paha dengan paha, kaki dengan kaki, bokong dengan bokong boleh, bang. Dada dengan dada boleh, bibir dengan bibir boleh. Yang penting jangan bulu dengan bulu. Parah kali. Yesus datang menggenapi larangan itu. Tidak boleh tangan ketemu tangan, bibir ketemu bibir, pipi ketemu pipi, tangan tak boleh ketemu dengan tangan. Apalagi yang lain. Itu yang Yesus ajarkan. Barang siapa yang memandang seorang wanita dan mengingin dalam hatinya, dia sudah bersinah. Dan barang siapa melakukan itu, adalah lebih baik kau cungkil matamu, daripada kau masuk ke dalam neraka dengan 2 biji mata. Itu penggenapannya. Bukan mati di salib. Penggenapan itu jelas Yesus sendiri yang mengatakan. Dia uraikan kau itu sampai data 48. Ini anak-anak saya nih, yang dibawa. Penggenapan terkait hukum Taurat menurut Yesus itu, adik-adik anak-anak silakan baca di Matius 5 data nomor 18, atau kalau sudah hafal itu lanjut ke data 20 sampai 48. Itu penggenapannya. Maka mengarahkan kepada siapa data itu? Islam, menjadi Muslim kita, bukan menjadi Kristen. Ketika Yesus datang menggenapi, pengikutnya menjadi apa? Menjadi Muslim. Sedikit lagi, Muhammad Rasulullah, jadi Islam dia. Nggak sulit lagi kita mengajarkan la ilaha illallah.
Aturan-aturan yang datang kepada Bani Israel mereka sudah jalankan. Tinggal secuil aja. Kecepat. Begitu mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, maka penggenapan Yesus dalam pengajaran Torah benar-benar sempurna. Maka dikatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan. Jadi penggenapan itu bukan menghilangkan. Makanya tadi Bang Blender bertanya, apa itu menggenapi? Apa itu menggenapi? Wah, larinya kemana-mana. Efesus 2. Efesus 2. Efesus 2. Dia mau membodohi di pikirnya ini gereja. Efesus 2 itu sudah sangat jelas. Apa katanya? Tunggu. Katanya di situ gini. Dengan matinya Kristus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Dan ujung-ujung kalimat itu, dan hukum itu Dia menjadikannya satu. Apa yang satu di situ? Saya lupa dalilnya. Dengan begitu kita hidup di bawah hukum Taurat dan hidup menjadikannya satu, yaitu kasihnya. Wancangmu. Tak ada itu ke Paulus. Tidak ada Paulus. Ke Paulus nggak ada. Penggenapan hukum Taurat itu tidak pernah nyebrang ke Paulus. Nggak pernah nyebrang. Begitu Taurat digenapi, maka orang menjadi Kristen. Nggak ada. Begitu Taurat digenapi, maka orang menjadi Katolik. Itu nggak ada. Begitu Taurat itu digenapi, maka orang menjadi Protestan. Nggak ada. Begitu Taurat itu digenapi, orang menjadi Advent. Itu nggak ada. Begitu Taurat itu digenapi, maka orang-orang yang melakukan penggenapan itu menjadi Muslim. Sedikit lagi menunggu kedatangan Nabi Muhammad, Islam mereka. Islam mereka. Kan malah nyebrang, Tuhannya menjadi makhluk yang keluar dari kubur. Hukum Taurat menjadi sampah. Tuhan yang Maha Suci menjadi terkutuk. Entah apa-apanya mereka lakukan ini. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, ini pelajaran berharga bagi kita di hari puasa pertama. Bahwa ajaran Yesus menggenapi hukum Taurat itu bukan penyaliban. Bukan menjadi Kristen. Tapi penggenapan yang diajarkan oleh Yesus mengajak Bani Israel menjadi Muslim. Bani Israel menjadi Muslim. Menunggu Nabi Muhammad menyembah dewa matahari. Bukan. Tapi menyembah kepada hakikat pencipta langit. Di dalam kitabnya saudara Muhammad menyembah dewa matahari. Bukan. Tapi menyembah kepada hakikat pencipta langit. Di dalam kitabnya saudara Yahudi, Yesaya 5 nomor 16. Pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Bukan terkutuk. Demikian saudara, silakan. Saya 5 menit lagi ibadah. Oke. Ringkas, tepat, Mungkin. jelas, dan mantap. Ya, Binsar ini mungkin Islam Kristen ya, Binsar. Pak Binsar. Pak Binsar. Binsar. Islam. Islam, Bang. Oh, Islam. Oh, nama Bang Bolga. dari Sibolga, Utagalung ya, Bang ya. Ya. Iya, kuat. Masya Allah. Kristen. Oke. Izin Bang ya, di bawah Bang ya. Salam kenal Bang Binsar. Ya, Selalu Bang. Mualaf enggak? Enggak. Mualaf, Bang. Enggak ya. Kakek yang molap. Kakek saya molap. Alhamdulillah. Iya, iya. Masya Allah. Oke, Bang. Izin di baru Bang ya. Ya. Yuk. Ya, user. Share ini. User. Ini hantu-hantu yang naik nih, hantu-hantu. Oten senang gini ya. Oten banyak kepanasan mereka. Kan mereka berharap udah senang-senang. Islam puasa, berarti nggak bahas agama kita lagi. Hore, katanya. Rupanya membahas ngamuk orang nih, ya kan ngamuk. Ini kan Iya kan? dakwah. Ini dakwah Iya. ini tablik. Ini tablik. Tablik ini. Nah, Ya, itu masalah. harapan Oten gitu. Harapan Oten gitu. Kita nggak membahas. Rupanya bahas panas orang tuh di bawah. Panas. Ini si Erik ini Oke. selalu saja Cuma waktu luruskan. saya dekat sholat, habis itu dia datang. Ini sudah mau sholat Bang Zoom ini, aku naik. 5 menit lagi mau sholat, aku naik. Habis itu, kamu berani hadapi saya. Dia udah tahu aku mau ibadah. Naik dia. Itu masalahnya Rendes. Kalau mereka kan gak ada ibadahnya Bang Zuma seminggu sekali, itu pun kalau ingat, kalau ketiduran. Itu ya bukan nggak jadi. ibadah adekku, itu bukan ibadah. Sembahyang. Beda dengan ibadah. Sebenarnya bukan sembahyang juga sih, karena sembahyang itu kan Hindu. Dia itu sembah Theos. Sembah Theos.
Ya, bukan Sekali Bang sembahyang. Zuma, itu pun cuma ingat. Sembateos. Ibadah itu hanya ada di Islam. Dia cuma ikut-ikutan menggunakan kata ibadah. Ibadah itu di Islam adanya. Gak ada di agama lain. Sembah Theos atau sembah Yesus atau sembah Kristus yang benar. Dia harus belajar mulai sekarang gak menggunakan istilah-istilah Islam. Ibadah itu hanya di Islam. Halo Bang Juma, gitu dong, ini kan dong. Jadi gini Juma, Yesus itu melarang berzina. Kalau Muhammad, apa kata Jibril? Mencuri, berzina. Jibril, supaya berzina ya. Roma 5:20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Baca kitab lu tuh. Roma 5:20, di mana dosa semakin banyak. Artinya apa? Semakin banyak dosa lu, semakin Tuhan lu, dewa lu, kasihnya berlimpah-limpah. Gak malu kau? Gak malu kau? Semua larangan, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, dihapus. Berarti kalau ada perintah jangan berzina, setelah dihapus larangan berzina, boleh apa? Boleh apa? Ya. Boleh berzina. Apa sih? Bukti kalau hukum Taurat itu dihapus adalah lahirnya agama Kristen di muka bumi. Itu kan? Itu fakta. Itu fakta. Sekarang Kristen itu di dalam kaidah bertuhan, Yesus ini fungsinya dibunuh agar ia bangkit menjadi Tuhan. Betul nggak? Betul Pak Mar. Betul. Roma 14:9. Tuh dalil. Dia ada Tuhan kian. Nah, jadi kalau tidak ada pembunuhan di Kristen, Kristen nggak ada. Bagaimana ada Kristus keluar dari kubur kalau nggak ada pembunuhan? Bagaimana mau ada pengikut Kristus, Kristen kalau nggak ada pembunuhan? Kudu harus ada pembunuhan dulu, baru ada Kristen. Begitu saudaraku. Jadi pembatalan hukum Torah, jangan kau membunuh orang yang benar. Kalau hukum Taurat ini tidak dibatalkan, artinya jangan bunuh orang benar, artinya jangan bunuh Yesus, yang nggak ada yang mati disalib. Kalaupun ada, pasti orang jahat. Nah, mau nggak kalian menyembah orang jahat? Nggak mau. Tapi faktanya kalian jadi Kristen menyembah orang yang dikutuk. Orang yang dikutuk itu orang jahat. Dalam kaidah hukum Torah yang disebut kutuk itu adalah iblis. Manusia, dosa tanah, itu. Nenekmu kiper. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah minta penembusan dosa dengan darah manusia. Hanya dewa Molok yang minta menebus dosa pengikutnya, penyembahnya dengan mengorbankan atau mempersembahkan tumbal berupa darah. Paham itu? Darah manusia. Sekarang tolong tunjuk dalilnya di mana Tuhannya Yahudi minta tumbal darah manusia. Di Alkitab itu. Nah, silakan. Satu aja. Tunjukkan perintah Tuhannya Yahudi agar orang mempersembahkan darah manusia. Silakan. Di situ di Alkitab. Nah, udah mulai bingung dia. Pendetamu rupanya di gereja kalau kau tanya begitu jawabannya. Ah, udah kau cari aja di situ. Kau yang penting perpuluhan lancar. Gitu rupanya mereka menjawab. Hah? Mana dalilnya? Tuhan Elohim minta persembahan darah manusia itu mana? Hah? Sampai kau kentut campur air, kau tidak akan bisa menemukan itu. Pahami itu? Silakan diambil alih sahabat-sahabat. Udah azan. Neng, adik, udah azan. Kok nggak kedengaran ya? Lanjut sahabat-sahabat. Masya Allah ya, saking kuatnya Bang Zuma sampai azan gak kedengaran. Luar biasa ini. Semangat dakwah. Karena ini kesempatan oten, ini kebahagiaan mereka. Mereka menganggap di bulan puasa ini kita tidak membahas kitab mereka. Mereka sudah senang-senang bahagia di komal-komal. Ternyata kita membahas makin ganas. Stres. Stres. Makin ganas, makin stres. Oh, blender. Dengar ya. Sebenarnya user,
Muak kami diskusi sama kalian. Yaudah, aku jawab. Sebentar, aku mute ya. Sebenarnya user, muak kami diskusi sama kalian. Muak kali. Naik tensi, naik asam urat, naik apa pokoknya penyakit yang ada di diskusi sama kalian. Penyakit. Ya. Tapi untunglah, sabar dulu, aku bicara. Tapi untunglah, karena benar-benar kami melakukan ini lillahi ta'ala, Allah yang jaga kesehatan kami. Allah jaga kesehatan kami. Nah, itu karena apa? Karena kebenaran yang kami sampaikan. Paham ya? Kalau seandainya Bible-mu tidak mengganggu iman kami, malas kami mau diskusi sama kau. Malas, najis kami diskusi sama kau. Najis tau kau. Iya, betul. Betul. Di mana itu? Seandainya Bible-mu tidak mengganggu iman Islam, najis kami diskusi sama kau. Najis, gitu kok. Hah? Najis. Mana? Para nabi, dengar ya. Imanmu. Banyak. Oke, di dalam Bible-mu. Pertama, nama Allah Tuhan kami kalian pakai. Kedua, nabi-nabi kami di dalam Bible kalian fitnah. Kami umat Islam beriman kepada nabi dan rasul. Sedangkan kalian di iman rasuli tidak ada beriman kepada rasul. Tetapi beriman kepada ala bapa, ala anak, ala majang. Mati kita. Itu dia. Ya. Nah, kemudian di dalam Bible di dalam Bible sabar. Di dalam Bible dikatakan Nabi Lut berzina dengan kedua putrinya, Kejadian 19:30. Nabi Yakub mengawini dua perempuan adiknya sekaligus, Kejadian 29 nomor 26. Nabi Yakub penipu, dikatakan bergumul. Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, mabuk dan bugil, di Kejadian 9 nomor 20. Hei, itu nabi kami, dan kalian tidak bisa membuktikan kalau itu nabi kalian. Sekarang buktikan, nabi-nabi yang di dalam Bible kalian itu beragama Kristen. Buktikan. Aku tanya dulu, nabi-nabi itu semua orang Buktikan nabi-nabi itu menuhankan Tuhannya Kristen. Ya, semua nabi-nabi itu suku apa? Aku nggak berbicara suku, longor, agama. Ya Tuhannya siapa? Nabi-nabi itu Tuhannya siapa? Tuhan Kristen apa Tuhan Islam? Islam. Jawab lo. Islam, buktikan. Buktikan kalau nabi-nabi di dalam Bible itu beragama Kristen atau menuhankan Tuhan kalian. Buktikan. Macet. Buktikan. Kan bapak, nabi-nabi itu semua bapak. Mana buktinya menuhankan Bapak? Mana? Buktinya bapak yang menurunkan mereka semua nabi. Sempak koyak muka kau peta, congor kau bau. Bukti pertama, Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh yang kan fitnah di surah Yunus ayat 72. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajri in ajriya ila alaihi wa umirtu an akuna minal muslimin. Jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar aku masuk ke dalam golongan orang-orang muslim. Itu Nabi Nuh. Nabi Musa, bukti dia muslim. Di surah Yunus 84. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkaltu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah, bertakwalah hanya kepadanya lah apabila kamu benar-benar orang-orang muslim. Orang muslim, ya. Jelas, Nabi Lut yang akan katakan melakukan perzinahan. Dengar dalilnya. Fima wajadna fiha khaira baitin minal muslimin. Kami tidak mendapati di dalamnya kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim. Nabi Lut, Nabi Sulaiman, ada lagi. Sekarang buktikan nabi-nabi dalam Bible itu agama Kristen. Buktikan. Cepat, buktikan. 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 Jangan lewat. Ambil ini, Mat. Kau buktikan kalau nabi-nabi itu beragama Kristen, menuhankan Tuhannya Kristen. Cepat. Kalau kau tidak bisa membuktikan, berarti jelas Kristen telah mengganggu iman Islam. Lihat. Di mana Kristen mengganggu iman Islam? Buktikan tadi nabi-nabi di situ menuhankan Tuhannya kalian. Kristen, buktikan. Tadi sudah kutunjukkan dalil kalau nabi-nabi itu
beragama Muslim. Kan? Karena Yesus yang menurunkan Bapa. Bapa itu siapa? Kepala bapak tahu, kepala bapak tahu. Orang ditanya, mana buktinya kalau nabi yang di dalam Bible kalian itu menuhankan Tuhan Kristen? Bukan. Kan Bapa. Menuhankan Bapa. Siapa sih bapak? Bapak ulah enaknya kalau menuhankan bapak. Buktinya. Tuhan. Kalau kau buktikan menuhankan Bapa. Sekarang aku tanya sama kau. Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Daud, siapa Tuhannya? Bapa yang di sorga. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan. Selesai. Ya, clear ya. Dari user menjawab. User telah menjawab mewakili Kristen. Kau Kristen kan? Hah? Ya. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan. Selesai. Udah, clear. Jelma jadi manusia. Ya cepat nanya. Tadi aku tanya, Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa. Kau bilang Bapak. Berarti kan Yesus bukan Tuhan. Yesus jelmaan Tuhan. Menjelma apa? Siluman. Aduh, mati kita. Siluman. Sekarang aku tanya sama kau user. Ya. User, kalau kau benar-benar dikatakan pengikut Yesus, ya kan? Kau mau sabar dulu. Kami Kristen. Aku nggak tanya itu. Kau sabar. Ya, aku bertanya. Oke, kalau kau memang benar-benar dikatakan pengikut Yesus, kau mau diakui sebagai pengikut Yesus, harus menjalankan hukum terutama. Apa itu? Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Mengesakan Tuhan, habis itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia. Pertanyaannya, Esa tunggal satu-satunya. Siapakah Tuhanmu yang tunggal satu-satunya itu, Sir? Bapa yang di sorga. Clear. Yesus bukan Tuhan. Selesai. Menjelma jadi Bapa yang menjelma jadi Yesus bukan Tuhan. Udah clear ya. Aku tidak membantah Aku tidak membantah jawaban kau. Aku tidak membantah jawaban kau. Kau mengatakan Bapak, berarti Yesus bukan Tuhan. Udah itu aja. yang di sorga turun ke bumi melalui Yesus. Menjadi Yesus. Oke. Kalau begitu Firman bukan Tuhan. Firman bukan Tuhan. Kenapa firman bukan Tuhan? Kalau begitu Firman bukan Tuhan. Kenapa? Jadi Tuhan juga. Ya firman Tuhan lah, dia yang berkata. Ya, mati kita. Dua, tiga. Oke, baik, nggak apa-apa. Kalau begitu Elohim juga bukan Tuhan. Kita suka-suka mula. Macar kau dah. Makin banyak. Makin bertambah. Makin ku tanya. Berarti Elohim. Itu tadi, Bapa yang di Ya udah. surga turun Oke. ke dunia menjadi Yesus. Hah? Tahu? Oke, clear. Udah, nggak aku bantah. Kau mengatakan Tuhanmu Bapa yang di sorga turun ke dunia menjadi Yesus. Clear, nggak apa-apa. Berarti Firman bukan Tuhan. Ya udah, berarti Firman bukan Tuhan. Kenapa firman bukan Tuhan? Tuhan juga. Mati kita. Bapa yang di surga. Ya, dari sebenarnya. Tadi kau nggak ada bicara Firman. Bapa yang di surga. Oke, nggak apa-apa. Firman Bapa di sorga. Oke, ku ikutin. Oke, berarti Elohim bukan Tuhan. Itu menurut Ya, jadi gimana? Jadi ya, yang mana? Tadi kau nggak ada menyebutkan, dengar ya. Waktu aku tanya siapa Tuhanmu, kau mengatakan Bapa di sorga. dengar dulu Blender dengar dulu. Nah. Sekarang kan keyakinan kami itu tadi Bapa yang di surga. Ya udah, yang manusia. User, aku tidak membantah jawaban kau. Aku apresiasi jawaban kau. Aku menerima jawaban kau. Ya kan? Aku terima, nggak aku bantah. Berarti Firman bukan Tuhan, karena tidak ada kau sebut Firman dari situ. Ya kan? Firman Tadi kau menyebut Bapa. Jadi, oke, sekali lagi ya. Sekali lagi, kau siapa? Tanya dulu, firman itu Enggak. artinya apa? Firman Bukan Tuhan, bukan Tuhan bagi kalian. Firman itu apa artinya? Aku tanya. Perkataan. Iya. Ya udah jadi Perkataan. perkataan kan? Oke, baik. Ya udah nggak apa-apa. Oke, Tuhan Apa? kau. Siapa Oke. Firman itu. Tuhanmu. Udah. Nah, Jadi nggak apa-apa. Kau menjawab dari Bapa di sorga menjelma menjadi Yesus. Oke. Berarti Elohim itu bukan Tuhan. Macet. Jadi tadi kan
Tapi aku bertanya, jawaban kau tidak ada mengatakan Elohim. Makanya aku tanya, Elohim itu bukan Tuhan. Elohim kata apa itu? Kata bahasa apa itu? Aku nggak tahu lah, aku pokoknya Elohim bukan Tuhan kan? Elohim bahasa apa itu? Nggak tanya aku, Elohim Tuhan nggak? Kita ini sekarang berbahasa apa? Berbahasa Indonesia kan? Berbahasa Anochi na Adonai oleh Pancioten Bangke, itu dia bahasanya. Ya, benar. Sekarang yaudah, berarti yaudah nggak apa-apa. Berarti Yahweh bukan Tuhan. Yahweh bukan Tuhan berarti kan? Selesai. Bahasa apa itu? Bahasa apa? Ya aku tanya, Yahweh Tuhan nggak? Artinya apa itu Yahweh itu? Nggak ngerti, aku tanya kau, Yahweh Tuhan nggak? Aku nanya kau, karena kau yang menyampaikan wahyu itu. Oke, ya udah, berarti bukan Tuhan, nggak apa-apa. Ya udah, Wahyu itu. ya udah, Wawe. Ya, Yahweh Wawe apa itu. Yahweh? Ya udah, kalau kau nggak mau Yahweh. ngakuin, ya udah, berarti Itu apa? tadi Apa menurut kau? nggak ngerti aku. Berarti Roh Kudus bukan Tuhan ya, Roh Kudus bukan Tuhan ya. Bukan ya? Ya. Bukan Berarti Roh Kudus bukan Tuhan ya? Hah? roh Tuhan. Tuhan juga itu. Roh Tuhan. Jadi berapa tadi Tuhan ini? Pening juga aku, Pak. Jadi berapa, woi? Ini Bang Blender tadi kan belum selesai juga Bang Blender yang tadi yang kutanya tadi, apakah domba binatang? Dia nggak jawab, belum selesai tadi, dia jadi bingung. Abang ngomong sama hewan ya sulit dengarnya, sulit paham, kan hewan. Iya hewan ya. Jadi enggak pening lah aku sama Oten. Makanya kalian kayak mana mau dilurusin kalian? Masalah Tuhan saja belum beres-beres kalian. Itu nggak jelas itunya, Loh, makanya nggak jelas. Simple user, aku simple kok bertanya user. Kalau kau benar-benar tidak ada hukum yang lain kata Yesus kecuali dari Blender. sabar, Blender, dengar dari dulu. kejadian. Blender, Apa? dengar dulu. Yang mau ku bilang, urus aja agamamu, jangan kau urusin agama orang, itu aja yang nuksan. Udah aku jawab tadi kenapa kami mengurus agamamu. Paham kau? Jadi, karena kau belum beres masalah Tuhan, kasihan. Ingat ya, hukum tidak ada hukum-hukum yang lain ya, tidak ada hukum yang lain. Dari kejadian, kecelakaan, keguguran hingga kehamilan, hukum terutama adalah Itunya. mengesahkan Tuhan. Hukum terutama adalah mengesahkan Tuhan. Paham kau ya? Mengesahkan Tuhan. Kamu dikatakan pengikut Yesus kan? Harus mengesahkan Tuhan. Makanya aku tanya sama kau, siapakah Tuhan yang tunggal satu-satunya itu? Allah Bapa yang di sorga. Bukan Yesus kan? Udah itu aja. Kan udah ku terangkan sama kau. Lah, Di sorga. gimana nggak aduh mah? Allah Bapa yang di sorga. Aduh, pening kali aku tadi tanya satu-satunya. Menjadi Kau tadi Yesus. mengatakan Allah Bapa, nggak ada Yesus. Nggak ada kau sebut Yesus. Turun ke dunia, Ya udah, berarti- jadi Yesus. Yang mananya Tuhan satu-satunya? Siapanya Tuhanmu satu-satunya ini? Memperkenalkan dirinya kepada manusia, tahu? Reinkarnasi berarti Siapa? Bang Blender. Siapa jadinya? Coba ulang lagi. Allah Bapa yang di Tuhanmu sorga. siapa? Ah, tuh. Allah Bapa yang di sorga. Oke, Allah Bapa yang di sorga. Udah. Hmm. Udah itu jawabannya. Supaya kau Ya jangan apa lagi. Ya udah, Dengar clear. dulu. Iya, dengar dulu. Jadi supaya kau jangan ngeributin kayak gini lagi. Ngopi dia. Jangan keributan lagi, tapi ngopi. Karena reinkarnasi bayangin. Bukan Kristen aja yang reinkarnasi bumi kedua. Simpelnya aku bertanya. Masalah Tuhan aja belum beres tapi merasa kalian cobalah kita benarkan Tuhan kau biar kau enak berdoa. Jangan congok kali ambil Tuhan biar supaya doa kalian cepat dikabulkan gitu. Kalau banyak Tuhan cepat doa dikabulkan gitu maksud kalian. Aduh. Ya. Padahal dari jawab sama Quran Bang Blender ya, sekiranya ada dua Tuhan, maka itu tidak akan benar penciptaan tentang alam semesta apalagi manusia. Nanti Tuhan yang satu menginginkan, udah kepalanya buat dekat pantat aja katanya kan. Yang satu menginginkan kepalanya buat di sini aja. Itu nggak konsisten nanti dia kalau Tuhan dua, suka-suka hati, amburadul gitu. Memang Teman-teman yang muslim banyak kali permintaan sampai berat handphoneku. Tolong kalau kalian minta, tolong dibatalkan ya. Banyak kali sampai error, boy. Sampai mengelek handphone. Ya, teman-teman yang muslim, kalau terpejit, tolong dibatalkan ya. Banyak kali, boy. Sampai error handphone berat, nggak bisa jalan. Ya, tolong dibatalkan teman-teman muslim. Kita prioritaskan yang oten dulu ya. Kalau terpencet kalian, kan nampak permintaan situ kan, dibatalkan aja. Ya, berat handphone boy. Mati kita. Ya, yang Kristen aja. Ya, tolong dibatalkan ya.
Ada season-seasonnya nanti teman-teman yang muslim, teman-teman muslim. Banyak kali, hampir ratusan. Hampir berat komal, ya. Ya. HP ku merek Oten, jadi nggak sanggup dia menerima klien. Itu, ya. HP ku, masalahnya HP ku ini mereknya Oten. Waktu kemarin di mall-mall itu udah jalan. Pak, dijual Pak. Apa Pak? Produk baru nih Pak, produk baru. Apa ini? HP Pak. Oten Pak, Oten. Apa maksud Oten? Loh, iya Pak, ada kodenya. Satu kodenya 00, satu kodenya longor. Oten longor kata. Pak, dijual Pak. Jual Pak, ini produk baru Pak, Oten longor, kodenya longor Pak, Oten longor. Jual Oten longor, ya dijual. Ah, itu dia. Ya Bob. Jadi handphoneku berat. Ah, mereknya Oten, tau lah, merek Oten lemah semua ini. Nggak bisa dia ini, ya. Capek kalau brother. Apa Bob? Kalau ngomong dari kami. Nggak capek lah Bob. Kami berdakwah di sinilah, inilah apa kami rintangan, tantangan, inilah kami dapat. Sudah minum berapa botol? Setengah lewat. Gue sudah minum. Bob. Bob. Kenapa kaki kau, sendal kau tuh kiri dua-duanya Bob? Enak pakai gitu? Enak? Bob. Kenapa kau sendal itu kiri dua-duanya? Yang satu nomor 37, yang satu 42. Udah itu kau tandain pula biar supaya nggak hilang sendal kau tuh. Enak gitu kok? Enak. Hah? Kau buat pula kodenya, dibuat sendal itu. Satu warna putih, satu warna kuning. Kau buat pakai spidol, kau buat pakai spidol BC, Bob Chen maksudnya. Biar supaya nggak hilang dicuri. Aduh mabok. Kenapa Bob? Enak pakai sendal kiri dua-dua Bob, enak. Satu nomor 37, satu nomor 42. Enak. Kenapa? Terus kok takut hilang? Maksudnya gini, kenapa sendalnya kok takut hilang gitu loh? Masih kau tandai pula tuh pakai spidol. Kau buat BC, Bob Chen artinya gitu matanya. Kenapa Bob? Kenapa? Coba. Kau blender. Kenapa? Ya kenapa gitu? Kenapa? Ada yang menarik nggak kalau pakai sendal kiri dua-duanya? Ada yang menarik nggak? Kau menghalu ini. Loh, aku bertanya, Bob. Sendal pas. Kiri dan kanan. Loh, tapi kemarin ku lihat sendal kau kiri dua-duanya, makanya satu nomor 37, satu 42. Kenapa gitu? Itu Terus kan, Bob? Itu si intro. Masalah. Oh, gigi Bob. Gigi kau masih hijau, Bob. Masih hijau. Ku tengok kemarin hijau belumut. Enggak, hijau lagi. Apa? Kemarin coba Bob, kalau cara gigit gigi hijau belumut lu pakai apa? Pakai pasir Bob, pakai pasir. Ya Bob. Pasir. Kalau gigi kau ini mungkin Bob. Perkataan kau ngomong kau gini. Iya, maksud kau gini. Kenapa ngomongan kau seperti ini? Mungkin gara-gara gigi kau hijau belumut. Jadi gak bisa Bob. Ya Bob. Makanya kau kurang-kurangin. Ya. Ya Bob. Cakep kok jadi kayak gini. Ambil minuman. Pergi ke kamar, tutup kamar, minum. Gak ada yang lihat. Oh iya. Sekali kau Bob. Sekali aku nanya sendal kau begini. Kopi, pergi ke kamar, ditutup pintunya. Menariknya sendal kiri dua-dua. Apa menariknya? Pakai sendal kiri dua-duanya. Entah kau ambil dari masjid nggak? Entah kau ambil dari masjid nggak tuh? Nggak kau ambil dari masjid Bob? Nggak ya? Baik Budi ya, janganlah dari masjid diambil Bob ya. Murahnya harga sendal tuh Bob. Kau beli aja lah. Jangan kau pakai sendal kau masa kiri dua-duanya. Aduh gila kali Pak. Sendal kiri dua-duanya. Jadi kalian ini kepanasan. Wah, berharap sebentar lagi bulan Ramadan. Oten senang juga dia menghadapi Ramadan nih. Senang kali. Kemarin di kamar. Wow, mantap. Sebentar lagi lebaran. Ramadan. Banyak kue. Kita beli kue. Woi, katanya. Kurang ajar kan? Sebentar lagi Ramadan. Banyak makan kue kita siang-siang. Wow, Oten makan takjil dia di depan kita. Inilah Oten nih kurang ajar nih ya. Wah, banyak takjil. Apalagi kau? Cari nih ya. Gue Apa cari. kau? Bulan. Nggak usah ngomong kau. Bau congor kau. Bau. Nggak usah ngomong. Kristen di sini nggak dimut. Gini, gue cari nih. Seperti
hari Sabat kata Yesus begini, manusia itu Piki kau beli takjil sana. Piki beli takjil, Bob. Sendal. Tukar sendal kau, Bob. Tukar sendal kau. Baik dulu. Ketinggalan. Sendal kau ketinggalan satu sini, Bob. Woi. Bob, sendal kau ketinggalan satu, Bob. Bob. Oten mau kemarin di Komal senang kali. Wah, bentar lagi puasa. Dia yang gembira menyambut puasa, Oten. Yang pertama, banyak takjil, banyak makanan. Weh, nanti kita beli makan kue siang-siang. Weh, kita ange-angein ucelim-ucelim tuh katanya. Wah, kurang ajar. Hah? Kurang ajar Oten nih. Kita ange-angein ucelim-ucelim tuh nanti kita makan kue di depan mereka. Wah, biar buka kartu. Kurang ajar kan? Terus kemudian apa lagi senangnya? Wah, pastilah mereka nggak akan bahas kitab kita lagi. Kita pasti aman sebulan ini. Kalau bisa, Ramadan itu terus ya. Biar enak ya. Entah setahun 4 kali, 5 kali gitu ya. Itu loh. Itu aku dengar kemarin di komen mereka. Kalau bisa bulan Ramadan ini terus ya. Biar mereka bahas kitab kita. Kata. Ternyata kita membahas. Bersera Oten. Mati langkah. Mati langkah. Mati langkah Oten udah. Mati langkah. Mati langkah udah. Mau kemana? Oh tadi dia. Hei, puasa-puasa pun menjelekkan agama orang. Hei, puasa-puasa pun mengebahas kitab orang. Hei, nyesal kali aku senang-senang kalian menghadapin puasa. Ternyata kan itu udah. Menyesal kali aku kemarin berkata, puasa-puasa menyebut puasa senang kali aku. Aduh, rupanya makin parah orang yang membahas kitab kita. Aduh, kasih mati. Oten, salah menduga Oten. Kau salah menduga. Salah. Enak kali nanti kita ucelim itu katanya. Oh, kita angin makan takjil katanya. Oten yang ngabiskan takjil. Kurang ajar Oten nih. Hah? Kurang ajar. Makin tertawa kita, makin bahagia, makin kencang perut kita. Alright. Ya, user. Pikiranmu yang kayak gitu kurasa blender. Kenapa kau? Sekarang gue tanya. Senang nggak kau? Kami nggak membahas kitabmu. Senang nggak? Yang saya senangkan, kenapa kau sibuk membahas-bahas kitab orang itu yang nggak kusenangkan? Ya udah, kalau kami tidak membahas kitab kau kan berarti kan kau senang. Itu aja loh. Ya kan? Ya. Benar nggak? Jadi untuk apa lah kau bahas-bahas kitab orang? Coba. Nah, harapan kau di bulan puasa ini kami tidur gitu kan? Istirahat ya. Untuk apa lah kau bahas-bahas kitab orang? Karena muka kau peta. Itu dia. Dapat dus. Karena muka kau peta, lubang hidung kau besar sebelah. Makanya harus kami bahas. Bahas-bahas agama orang cari duit. Tadi kan sudah dijelaskan Bang Juma, udah ku jelaskan. Kenapa kami harus membahas Bible-mu. Ya, jadi kalau kau nggak terima, kau baca dulu, baru kau bantah bos. Bener nggak apa yang kami sampaikan gitu? Benar, itu dibantah. Jangan sampai kau kena headshot, ya. Kalau apa kami sampaikan tadi kalau kau benar di mana nggak benarnya silakan. Silakan. Apa yang kami sampaikan tadi silakan. Nabi kami difitnah menjadi Yesus. Nabi kami difitnah menjadi Yesus. Makanya nanti di akhir zaman ya, kau kan meyakinin kan? Nabi Isa berkata di surah Al-Maidah, wahai Isa putra Maryam, apakah pernah selama di bumi kau mengatakan dirimu dan ibumu adalah dua orang Tuhan? Apa jawab Nabi Isa? Tunggu dulu, ini di Al-Quran ku bicara. Aku di Al-Quran ku bicara, bukan kitabmu. Sabar kau dulu. Dah, aku bicara tentang Al-Quranku. Kemudian, tidak patut bagiku mengatakan yang bukan hakku ya Allah. Lalu, apa yang kau katakan kepada mereka, wahai Isa putra Maryam? Aku hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Matius 4:10, Yesus mengatakan sembahlah Allah. Lukas 4:8, Yesus mengatakan sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, dan aku akan menjadi saksi atas apa yang kudatakan. Nah, makanya Nabi Isa menjadi saksi atas perkataannya. Di akhir zaman nanti, Nabi Isa diturunkan ke bumi oleh Allah. Dan kalian meyakinin Yesus akan datang di akhir zaman. Oke? Kemudian nanti Yesus ataupun Nabi Isa berkata gini, wahai seluruh Kristen, akulah Isa bin Maryam. Akulah yang kalian sebut Yesuah Amasyah.
akulah yang kalian sebut itu Yesus. Dengar, di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kalian tuhankan aku? Jawab, Sir. Jawab. Jawab seluruh Kristen. Karena aku dituntut oleh Tuhanku, aku difitnah. Aku pernah mengatakan diriku Tuhan. Aku difitnah, aku pernah mengatakan diriku Tuhan. Sekarang, kepada seluruh Kristen yang ada di bumi ini, tunjukkan dan buktikan di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kalian tuhankan aku. Jawab. Jawab tuh. Jawab. Itu Yesus datang tuh. Jawab. Macet. Macet kok kan macet. Macet. Sekali lagi, kalau nggak bisa, barulah tural gojo. Dihajar. Sini kau, Sir. Kau jawablah. Yohanes 13:13. Kepala papa kau ketepak. Katanya bocah parah kau. 13:13 kau bilang. Udah. Mana jawab? Jawab. Di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kau tuhankan aku? Akulah Alpha Omega. Apa kau bilang? Ketepak. Katanya dihajar lagi. Alpha Omega pula kau bilang. Di mana? Di mana, Kristen? Di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Yohanes 1:1. Apa kau bilang? Ketepak lagi, dihajar lagi. Ayo, mana lagi? Mana? Hah? Mana? Seketika kalian semua tidak bisa menjawab, itu Yesus datang. Ingat ya, Yesus datang menghakimi. Kata menghakimi itu bertanya, menginterogasi. Menginterogasi ya. Menginterogasi. Nah, itu dia. Menghakimi itu bertanya kepada terdakwa. Itu posisi hakim. Menginterogasi dia pertanyaan-pertanyaan. Hei, di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Ayo, jawab. Di mana? Nah, ketika kalian tidak bisa menjawab, maka dia pun berkata Yesus, enyahlah kalian di hadapanku Kristen. Apa? Di mana? Di mana? Di mana Alkitab ketepak kata congor kau. Ketepak. Di mana? Di mana aku pernah mengatakan diriku Tuhan sehingga kau tuhankan aku? Kau batuk kau, Wisor. Ketepak, batuk kau lagi udah, berserak kau udah. Tapi Mati kau. Hah? Tapi bukan Isa ya. Iya, oke. Sekarang aku tanya, ketika Yesus di akhir zaman akan datang kepada kau, di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kalian tuhankan aku? Di Alkitabmu. Di mana? Di Alkitab banyak loh. Di mana? Di Alkitab udah dibilang. Di mana? Enggak kok, di mana? Di mana? Di Alkitab. Di mana? Di mana? Di Alkitab. Di mana? Di buku suci Alkitab menuliskan itu. Dikena dor kok, dikena headshot. Di mana? Akhirnya di kau kena headshot kepala kau. Ditanya di mana? Ya kena dor lah, di dor kau langsung kena headshot. Lemah bisa kau. Orang tanya di mana Bible kau itu banyak, ya, bukan satu aja. Jadi kau suruh buka gitu. Jadi kau suruh buka Yesus itu kau buka Bible kau dulu dari Kejadian sampai Wahyu, nunggu gitu, ngantri lah nunggunya, gila kali kau bah. Orang tanya di mana dalilnya, kemana-mana kau laginya. Jadi kau suruh Yesus buka itu, buka itu ya. Makanya kalian nanti ya di akhirat, makanya kalian itu sosok merasa kali kalau kalian tidak bisa membuktikan kebenaran ajaran Kristen, membuktikan Tuhan kalian benar-benar pencipta langit dan bumi, sampai saat ini jelas kalian harus mengikuti aturan Islam. Ya, kalau kalian Kristen tidak bisa membuktikan Tuhan kalian Tuhan benar, pemilik langit dan bumi, pemilik sorga, maka kalian mengikuti aturan Islam. Ketika kalian nanti mati, akan ditanya sama malaikat. Jangan kalian pikir pakai jas. Hei, Sten, kau mau mati, mau dihajar pakai jas pula kau, sepatu kau balik. Kau di sini mau ditanyain, mau dihajar. Kenapa pula pakai jas kau, baju pengantin kau? Macam mau apa kau, sepatu kau terbalik? Yang kiri di kanan, kanan di kiri. Ditanya kau sama malaikat nanti. Ku kasih kau 3 pilihan. Retak ginjal kau, retak rahang kau, pecah kepala kau. Pilih mana? 3-3-nya pun bingung kau pilih. Mana? Pilih mana? Bingung kau jawabnya kan? Jawab. Pilih. 3-3-nya nggak ada yang enak. Jawab pertama. Siapa nama Tuhanmu, Ten? Jawab.
Mana ginjal kau? Ginjal kau mana? Sini, ginjal. Mana? Ginjal kau mana? Yesus, ketepas, kena ginjal, dengkok ginjal. Ginjal kau bengkok.